Jadi seperti yang teman-teman ketahui, ya, jadi di dunia itu sekarang apa-apa serba connect, ya apa-apa serba connect, tentu ada perangkat dan jaringan. Ya, jadi yang disebut terkoneksi tentu ada perangkatnya dan ada jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat itu. Ya, jadi di materi pertama ini kita akan melihat konsep, lalu istilah-istilah penting yang berkaitan dengan komunikasi data, media, dan perangkat komunikasi. Langsung diam semua ya. Ya, jadi kita juga akan mendiskusikan tentang jenis-jenis jaringan, lalu medianya pakai apa, protokol, perangkat keras di jaringan komputer ini. Ya, kira-kira kayak gitu. Saya mulai dari yang pertama. Ya, tadi kan ada perangkat dan koneksi. Ya, jadi kalau di Jarkom itu perangkat dan koneksi itu membentuk sebuah pola. Ya, jadi pola. Nah, pola itu disebut dengan topologi. Umumnya ini menjelaskan atau menceritakan bagaimana komputer-komputer terhubung. Ya, kamu mungkin pernah lihatnya komputer satu connect dengan komputer yang lain, one by one gitu aja. Ya, tapi kalau topologi lebih dari itu. Pernah ke game online, ke warnet? Nah, ada satu servernya. Server itu terhubung dengan switch satu hub yang nempel di tembok biasanya. Lalu dari tembok itu dia ke semua komputernya. Nah, itu yang seperti itu namanya topologi. Ya. Jadi komputer itu nggak lagi terhubung A dengan B, B dengan A gitu aja. Tapi dia terhubung bisa pakai switch, bisa pakai hub, bisa macam-macam. Ya, bentuk-bentuk itu diatur dalam topologi. Tapi kita nggak akan sampai ke topologi ini adalah nggak sampai situ. Ya, udah pernah masuk lab sticky sudah? Sudah. Komputernya terhubung seperti apa? Tentu saja komputernya terhubung dengan kabel, lalu dia akan menuju suatu pojok. Di pojok itu ada rak yang lampunya kedip-kedip itu. Semua kabelnya masuk situ. Ya, semua kabelnya masuk situ. Nah, seperti itu yang namanya topologi. Di warnet, di lab, ya itu pakai topologi. Lalu kabel, ya kabel jaringan ada banyak. Jadi dari yang tadi itu topologi itu menceritakan denahnya, menceritakan desainnya. Kalau kabel jaringan juga ada banyak. Yang kamu tahu mungkin kabel yang kalau kabelnya kabel LAN aja. Ya, kabel. Kabel juga banyak. Dan di sini di transmission media ini nggak hanya bicara internet. Ya, kalau kabel LAN itu masuk yang ini, kabel UTP. Ya, unshielded twisted pair. Kabel UTP, kabel LAN itu yang ini. STP juga kabel LAN. Kabel LAN itu posisinya di sini. Kalau kamu langganan internet bulanan di rumah, IndiHome, Biznet, CBN, segala macam, kabelnya yang ini. Punya TV di rumah, connect antena, nama antenanya kabel koaksial. Dari pemancar nangkep sinyal TV itu, kan kabel hitam masuk ke TV-mu. Itu kabel koaksial. Kalau kabel di tiang, kabel internet, Biznet, IndiHome, CBN segala macam, kabel fiber optik. Kabel yang masuk ke komputer-komputer lab itu namanya kabel twisted ini, dibagi dua, UTP dan STP. Kabel-kabelan itu masuk dalam keluarga guided atau terpandu. Artinya apa? Ujungnya ada. Dia start dari suatu titik menuju ujung titik yang lain, terpandu, makanya namanya guided. Ya. Yang non kabel yang kemana-mana mencar nggak jelas, itu namanya unguided. Ya, unguided atau wireless. Nggak jelas ujungnya kan di mana. Ya, sekarang kamu tethering, kamu duduk di sini, temanmu bisa ada di mana, entah di mana dia. Bisa juga nggak ada temannya. Tapi dia tetap memancarkan. Nah, unguided. Kalau guided, kalau kabel, dia pasti start dari ujung A menuju ke ujung yang lain. Pasti ada ujungnya, ya namanya juga kabel. Kabelnya dipotong Pak, ada ujungnya. Tetap ada ujungnya. Dipotong Pak, kan ada ujungnya. Potong lagi, ya masih ada ujungnya. Kalau yang ini bicara transmission media. Ya, kalau ngomongin ini nggak habis waktu, nggak cukup waktu sehari. Sebulan juga kurang. Sebulannya kurang, apalagi dulu. Ya, ngomongin topologi banyak banget, belum kekurangan, kelebihan, instalasi, pakai perangkat apa, banyak banget.
Ngomongin transmission media, berapa harganya, spesifikasinya, perangkat apa aja yang pakai juga banyak banget. Ya, kamu ceritanya kenalan doang. Kamu ceritanya kenalan doang. Lalu perangkatnya udah ada, denahnya udah ada, kabel dan non kabel udah ada. Apakah masalah berhenti sampai di situ? Mereka udah bisa ngomong? Belum. Perangkatnya udah ada, kabelnya udah ada, temannya udah ada, desainnya udah kepasang. Apakah mereka udah ngomong? Belum. Mereka perlu yang namanya protokol. Protokol itu simpelnya apa? Ya, sederhananya gimana? Ya, orang mau streaming nonton YouTube lewat protokol ini. Orang akses website lewat protokol ini. Orang mau main game online lewat protokol ini, mau video call lewat protokol ini. Mau download file lewat protokol ini. Ya, kalau internetan pakai TCP/IP, buka web server pakai HTTP, download file pakai FTP. Jadi semua aktivitas di internet itu lewat yang namanya protokol. Ada jalurnya. Ternyata belajar komputer ruwet ya, banyak ya. Ruwet ya. Oh enggak. Belum kenalan sama perangkat jaringan. Ya, perangkat jaringan hampir tiap 3 bulan, tiap 6 bulan ada yang baru. Karena itu produksi perusahaan, TP-Link, D-Link, Huawei, macam-macam. Ya, udah bicara dagang. Yang namanya orang dagang selalu nyari untung, selalu bikin barang dagangan yang baru. Belum bicara peripheral. Ini saya yakin kamu tahu semua. Tahu yang mana USB? USB tahu kan? Ya itu. Apa kepanjangan USB? Apa kepanjangan USB? Sering pakai. Itu KFC. U-nya universal, S-nya serial, B-nya Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. HDMI apa kepanjangannya? High Definition Multimedia Interface. Ya. Jangan sampai hal-hal yang kayak gitu enggak tahu ya. Wi-Fi apa? Wireless? V-nya apa? Fidelity. Wireless Fidelity. VDLITY. F-nya pakai Fanta. Ya. Wi-Fi. Hah? Apa? Nggak ada, emang gitu aja. BT. Nah, jaringan sudah, perangkat dan peta terkoneksinya, kabel atau wifi sudah, protokol sudah, perangkat jaringan banyak, belum lagi ada berbagai peripheral komunikasi. Nah, sekarang urusan sinyal pun ada pembagiannya. Ya, ini dunia yang luas banget Jarkom nih. Urusan sinyal pun ada pembagiannya. Contoh, Unicast, remote dengan TV-nya. Jadi remote dengan TV-nya itu udah satu lurus ke situ aja, nggak bisa ke TV lain. Itu remote Cina. Ya, AC. Lurus. Maksud saya gini, di waktu yang sama dia hanya bisa ke satu perangkat saja. Di waktu yang sama ada sender dan receiver, itu namanya unicast. Remote-remotean. Ya. Oke. Kalau yang broadcast di waktu yang sama dia bisa ke banyak titik. Apa kira-kira contohnya? Radio. TV yang mana? Hotspot. Ya. Intinya yang membroadcast. Sinyal radio, parabola TV, ya, radiomu di mobil itu, ya, makanya penyiar radio itu ada nggak ada yang dengerin, dia akan tetap ngoceh.
Karena dia nggak tahu didengerin siapa. Ya, jadi siaran radio itu selalu tersebar. Kamulah yang di bawah yang ganti-ganti frekuensinya, ganti gelombangnya. Ya, orang yang mobil, HP, rumah itulah yang ganti-ganti ininya. Di radio itu dia akan tetap siaran, itu broadcast. Makanya ada istilah broadcasting. TV juga sama, Bali TV, RCTI, itu selalu nyala. Kamu yang di rumah yang secara unicast gini-gini. Nah, kalau multicast gimana? Kalau multicast itu yang zaman sekarang meeting online. Dia bisa join kalau dia mau join. Tersedia, tidak broadcast, tapi tersedia, bisa join kalau mau join. Dia dibilang broadcast, enggak broadcast, karena limited. Ya, dia bisa menentukan siapa yang join ke dia, siapa yang connect dengan dia. Ya, itu video call, online conference seperti itu multicast. Kalau radio nyebar semuanya, ya suka nggak suka ditembak, itu broadcast. Kalau yang satu di waktu yang sama itu unicast. Kalau mau join bayar dulu. Ya, belum bicara udah connect, kita anggap sudah connect. Ya, berikutnya tentu saja ada banyak orang jahil. Ya, sudah connect tentu ada banyak orang jahil. Muncullah lagi teknologi untuk menangkal ini. Ada yang namanya firewall, ada yang namanya IDS, ada kamu sudah biasa pakai antivirus, lalu macam-macam, ada enkripsi juga macam-macam. Terakhir yang cukup ngetren banget, IoT. Kamu nyalain lampu di rumah bisa dari kampus. Bukan, ya smart home. Kamu monitor kulkasmu dari HP misalnya. Jadi bagaimana benda-benda terkecil di sekitar kita itu terkoneksi dengan internet. Benda-benda yang bukan komputer tapi bisa dipantau atau dikoneksikan dengan internet, itu tujuannya IoT. Makanya orang-orang pada bikin gimana caranya pohon, ya kalau tanahnya kering dia ngomong, aku kering siram dong gitu misalnya. Ya, banyak yang bisa dimonitor lewat HP.